Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fitriah. Saya dari kelas TI 1B. Di sini saya akan mendemonstrasikan presentasi saya yang berjudul Dukungan Sistem Operasi dan Organisasi Jaringan Komputer. Dukungan Sistem Operasi dan Organisasi Jaringan Komputer. Mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Tujuan dan fungsi dukungan sistem operasi. Tujuan utamanya sebuah sistem operasi adalah untuk kenyamanan user. Sistem operasi ada untuk lebih memudahkan user mengoperasikan komputer dibanding tanpa sistem operasi. Dan tujuan lainnya yaitu adalah untuk menyediakan beberapa jenis media tatap muka bagi pengguna untuk mempermudah mengontrol sistem dan menjalankan aplikasi-aplikasi. Dan fungsi dari dukungan sistem operasi adalah yang pertama yaitu konvensi. Penggunaan akan lebih nyaman dengan menggunakan sistem operasi komputer dalam menjalankan berbagai aplikasi. Dan yang kedua yaitu efisiensi. Di dalam penggunaan komputer yang memanfaatkan sistem operasi menjadikan sumber daya sistem komputer lebih efisien dalam pelaksanaan proses penjadwalan dan proses penyimpanan data di dalam memori. Yang ketiga yaitu ability to evolve. Sistem operasi harus dibangun sehingga memungkinkan dan memudahkan pengembangan, pengujian, dan pengajuan fungsi-fungsi baru tanpa mengganggu layanan otomatis dan sesuai dengan permintaan yang dijalankan terhadap sistem operasi. Dan tugas utama sistem operasi yaitu mengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer, seperti sumber daya fisik, misalnya keyboard, barcode, reader, mouse, joystick, lexan, trackball, touchscreen, dan perangkat-perangkat penunjuk lainnya. Dan sumber daya abstraknya terdiri dari data semaport untuk standar sinkronisasi proses-proses PCB, proses control block untuk mencatat dan mengendalikan proses table segment, table page, and notepad untuk mengendalikan memori, berkas file untuk menyimpan data atau program. Dan tugas utama yang kedua sistem operasi yaitu sebagai penyediaan layanan sebagai external atau virtual machine. Sistem operasi menyediakan sekumpulan layanan disebut sistem call ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan pengguna atau pemanfaatan sumber daya sistem komputer di mana sistem call ini berfungsi untuk menghindarkan kompleksitas pemrograman dengan memberi sekumpulan instruksi yang mudah dan nyaman. Dalam sistem operasi komputer, secara umum sebuah sistem operasi komputer terdiri dari hardware, software, dan firmware, di mana ketiganya saling terkait satu sama lain, seperti yang tertera pada gambar di bawah ini. Komponen dalam sistem komputer bus alamat, address bus, bus data, data bus, dan bus kendali yaitu control bus. Satu pemproses yang berfungsi untuk mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data. Yang kedua, memori yang berfungsi untuk menyimpan data dan program. Biasanya volatile tidak dapat mempertahankan data dan program yang disimpan bila sumber daya energi listrik dihentikan. Dan yang ketiga yaitu perangkat masukan dan keluaran atau input-output. Perangkat nyata yang dikendalikan chip controller di board sistem atau card. Controller dihubungkan dengan pemroses dan komponen lainnya melalui bus. Controller mempunyai register-register untuk pengendaliannya yang berisi status kendali. Setiap controller dibuat agar dapat diamati secara individu oleh pemroses, sehingga perangkat lunak device driver dapat menulis ke register-registernya, sehingga dapat mengendalikannya. Struktur dasar sistem operasi yaitu terdiri dari sistem monolitik, sistem berlapis, sistem dengan mesin maya, sistem dengan client server, dan sistem berorientasi objek. Sistem monolitik yaitu sistem operasi sebagai kumpulan prosedur di mana prosedur tersebut dapat saling dipanggil oleh prosedur lain di sistem bila diperlukan. Dan kelemahannya yaitu pengujian dan penghilangan kesalahan sulit karena tak dapat dipisahkan dan dioperasi.
Yang kedua, sulit dalam menyediakan fasilitas pengamanan, tidak fleksibel, dan kesalahan pemrograman satu bagian dari kernel menyebabkan matinya seluruh sistem. Sistem berlapis atau layered system. Sistem operasi dibentuk secara hierarki berdasarkan lapisan-lapisan di mana lapisan bawah memberi layanan dan lapisan lebih atas. Struktur berlapis dimaksud untuk mengurangi kompleksitas rancangan dan implementasi sistem operasi. Tiap lapisan mempunyai fungsional dan antarmuka masukan keluaran antara dua lapisan bersebelahan dengan terdefinisi baik. Terdiri dari beberapa lapis yaitu prosesor allocation dan multi-programming memory dan RAM management operator proses communication input atau output management user program dan the operator. Yang ketiga yaitu sistem dengan mesin maya atau virtual machine. Awalnya struktur ini membuat seolah-olah pemakai mempunyai seluruh komputer dengan simulasi atas pemroses dan digunakan. Sistem operasi melakukan simulasi mesin nyata. Mesin hasil simulasi digunakan pemakai. Mesin maya merupakan tiruan 100% atas mesin nyata. Sistem dengan client server yaitu sistem yang keempat. Sistem operasi merupakan kumpulan proses dengan proses-proses yang dikategorikan sebagai server dan klien. Yaitu server adalah proses yang menyediakan layanan dan klien adalah proses yang memerlukan dan atau meminta layanan. Yang kelima yaitu sistem berorientasi objek. Sistem operasi yang merealisasikan layanan sebagai kumpulan proses disebut sistem operasi bermodel proses. Pendekatan lain implementasi layanan adalah sebagai objek-objek sistem operasi yang distrukturkan menggunakan objek yang disebut sebagai sistem operasi berorientasi objek. Dan jenis-jenis sistem operasi berdasarkan karakteristik dibagi menjadi dua dimensi, yaitu dimensi pertama, interaktif pengguna atau pemrograman berinteraksi secara langsung dengan komputer melalui keyboard atau monitor untuk meminta eksekusi tugas atau membentuk transaksi. Dan bit sistem ini kebalikan dari sistem interaktif. Program pengguna ditampung bersama-sama dengan program lainnya, kemudian diserahkan kepada operator komputer. Dan dimensi yang kedua berdasarkan dari segi banyaknya program yang dieksekusi. Ada dua jenis sistem operasi, yaitu sistem yang menggunakan multiprogramming dan yang kedua sistem yang tidak menggunakan multiprogramming teks. Dan macam-macam sistem operasi. Dalam perkembangan sistem operasi, banyak perusahaan-perusahaan atau para programmer yang membuat dan mengembangkan sistem operasi, baik itu personal atau general. Pada saat ini terdapat beberapa sistem operasi yang sangat populer, yaitu Microsoft Windows, Unix, MacOS, dan komputer mainframe. Microsoft Windows yang antara lain dari Windows Desktop Environment versi 1 hingga versi 3X. Dan Unix yang menggunakan antarmuka sistem operasi POSIX seperti CO Unix, keluarga BSD, GNU atau Linux, MacOS 10 berbasis kernel BSD yang dimodifikasi dan dikenal dengan nama Darwin dan GNU atau Hard. Dan MacOS adalah sistem operasi untuk komputer keluaran Apple yang biasa disebut Mac atau Macintosh. Dan komputer mainframe yaitu superkomputer yang menggunakan banyak sekali sistem operasi yang berbeda-beda. Umumnya merupakan turunan dari sistem operasi Unix yang dikembangkan oleh vendor seperti IBM, AIX, HP, RUX, dan lain-lain. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila mana banyak kekurangan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.